selamat pagi dan selamat mengikuti ibadah online minggu ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang tinggal di rumah, kita bisa menikmati ibadah online ini dengan saksama seperti ada di dalam gedung gereja. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu bisa menyediakan semua yang diperlukan untuk mengikuti ibadah ini. Karena hari ini adalah minggu pertama. Jadi kita akan mengadakan ibadah yang disertai dengan perjamuan suci. Bapak Ibu bisa menyediakan roti dan anggur atau sirup. Sehingga kita bisa mengikuti ibadah online ini sampai selesai. Oleh sebab itu, ketika kita mengikuti ibadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa menikmati hadirat Allah. Lebih-lebih ketika kita mendengar firman Tuhan, siapkan Alkitab, catatan, dan ketika ada firman yang menguatkan, yang memberkati, jangan segan-segan untuk mengatakan, ya, amin. Maka Bapak Ibu Saudara akan menikmati berkat yang luar biasa. Ya, kalau semuanya sudah siap, mari kita awali dengan doa. Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami ingin menikmati Engkau, sehingga tidak sia-sia apa yang kami lakukan dalam ibadah online ini, meskipun kami tinggal di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau melawat seluruh jemaat yang hadir dan menyaksikan tayangan online ini dari awal, pertengahan, sampai selesainya nanti. Kami siap mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita bersorak-sorai, Kau yang terhebat. Haleluya. Kau perisai dalam hidupku. Amin. Kuasa-Mu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan Kau yang terhebat. Kasih-Mu datang dalam hidupku.
mengikuti perjamuan kudus dari Tuhan. Hanya salib-Mu yang menyelamatkan kami. Hanya darah-Mu yang menyelamatkan kami, Tuhan. Amin. Hanya Kau, Tuhan, di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
yang membuat kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu, karena darah-Mu yang menyucikan kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Dosa-dosa kami Tuhan ampuni. Bahkan merah seperti kirmizi Tuhan putihkan, Tuhan pulihkan seperti salju. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah segala kehidupan kami Tuhan, kami berikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua di rumah dalam keadaan baik, dan kita bertemu lagi di dalam ibadah online pagi hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan merenungkan 1-2 ayat sebagai dasar. Hari ini temanya persembahan yang menjadi berkat. Jika memperhatikan dalam memberikan persembahan, kita menemukan hal-hal yang unik. Ada beberapa jemaat yang memasukkan tangannya ke dalam kantong persembahan yang cukup dalam untuk memastikan semua pemberiannya tidak tercecer. Ada juga yang berdoa terlebih dahulu dalam memberikan persembahan agar persembahannya bermanfaat bagi gereja dan pekerjaan Tuhan. Ada juga senantiasa memasukkan persembahannya dalam amplop, dilipat rapi, tanpa diberi keterangan. Ini menyatakan bahwa orang yang memberikannya itu rapi, teratur. Nah, persembahan adalah merupakan satu pemberian yang dari Tuhan kita kembalikan. Tetapi ada juga yang memberikan persembahan berupa cek dalam jumlah besar, dan tentunya tidak lupa menulis nama. Di firman Tuhan pagi hari ini, ayatnya yang mendasari adalah 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberian itu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya, firman Tuhan hari ini adalah perihal memberi persembahan. Nah, di dalam memberi persembahan, Alkitab mencatat bahwa kita harus memberi berdasarkan apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita miliki. Persembahan itu akan diterima oleh Tuhan ketika persembahan itu tidak dipaksakan tapi dengan rela, dengan apa yang kita miliki. Tentunya dengan motivasi yang benar, yaitu rasa syukur atas berkat yang Tuhan telah berikan pada kita. Maka Tuhan akan menerima persembahan syukur itu. Namun jika pemberian itu berasal dari sesuatu yang tidak benar dan tidak disertai dengan rasa syukur, maka persembahan itu sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Tuhan. Tetapi kalau memberi dengan ucapan syukur, dengan motivasi yang benar, saya yakin itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang ada beberapa motivasi dalam memberi persembahan. Motivasi pertama adalah kita memberi
karena Tuhan lebih dulu memberi pemberian yang terbesar bagi setiap kehidupan kita. Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Motivasi yang kedua, memberi persembahan. Persembahan kita merupakan pernyataan kasih dan syukur kita secara pribadi kepada Tuhan. Dalam Matius 6:4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Motivasi yang ketiga, melalui persembahan kita memuliakan nama Tuhan. Dan ini terdapat di dalam Mazmur pasal 50 ayat ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Itu kata Tuhan. Dan yang keempat, motivasi memberikan persembahan, kita dapat menjadi penyalur kasih Tuhan kepada sesama manusia. Ayatnya terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Yang terakhir, motivasi persembahan memperkuat iman kita. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan itu, dengan ucapan syukur, menjadikan iman itu semakin sempurna. Jadi dalam ibadah kita memberikan persembahan, memperkuat iman kita untuk memegang janji dan pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan ucapan syukur dan motivasi yang benar, maka Tuhan akan bertindak untuk mencurahkannya berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini, bahwa Engkaulah pemberi dari segala yang kami miliki. Maka kami ada saatnya mengembalikan milik Engkau Tuhan dengan kerelaan, dengan motivasi yang benar. Dan melalui persembahan ini, kami semua boleh memegang janji firman-Mu. Barang siapa memberi, dia pun akan diberi. Pagi hari ini Tuhan berkati sidang jemaat-Mu dimanapun berada, sesuai janji firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, dan saya beri judul pada pagi hari ini, dengan segenap hati. Puji Tuhan. 2 Tawarikh 25 ayat yang kedua. 2 Tawarikh 25 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Ia, Raja Amasya, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Di akhir zaman ini ada banyak anak Tuhan yang seperti Raja Amasya, melakukan kebenaran tetapi tidak dengan segenap hati. Aktif beribadah, ya, aktif melayani, aktif memberi, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh, ya, tidak dengan segenap hatinya, tidak dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Apalagi banyak anak Tuhan yang suka online sekarang, ya, mendengar kebenaran firman, tidak beribadah tapi ikut online aja, ya, lebih nikmat. Bisa sambil ngopi, baju seadanya, ya. Jadi persiapan tidak ada. Padahal
Tuhan meminta untuk umatnya berikan dengan segenap hati. Seperti terlihat di dalam ayat pokok bangsa Israel di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat dan kelima. Ulangan 6 ayat 4 dan kelima. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Puji Tuhan. Untuk mengerti apa arti segenap hati, saya ingin melihat bukan dengan segenap hati, ya. Bukan dengan segenap hati artinya setengah atau separuh, ya. Hati yang terbagi, tidak penuh, ya. Hati yang bercabang atau mendua hati, ya. Hati yang tidak fokus, ya. Hati yang tidak sungguh-sungguh, ya. Ini bukan dengan segenap hati. Segenap hati artinya poin yang pertama adalah tuntas, tidak setengah-setengah. Ya. Ini adalah kata yang dipakai di dalam 2 Tawarikh 8 ayat yang ke-16. Ketika Salomo menyelesaikan pembangunan bait Allah, ya, maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah salem, sudah rumah Tuhan. Selesailah sudah rumah Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau kita setengah-setengah dalam melayani Tuhan. Selesaikan pekerjaan Tuhan sampai tuntas. Kalau saudara melayani. Puji Tuhan. Poin yang kedua adalah utuh, tidak kurang, tepat. Ya. Ini ada di dalam Amsal Soleman 11 ayat yang pertama. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Salem, ya. Tuhan telah mengasihi kita dengan segenap hati Tuhan, sehingga anaknya yang tunggal diserahkan bagi kita. Tapi bagaimana dengan saudara? Ya, apakah kita juga mengasihi dia dengan seutuhnya, segenap hati? Ya, seringkali kita berlaku curang kepada Tuhan. Kita tidak memberi apa yang seharusnya Tuhan dapatkan dari kita, yaitu segenap hati kita. Poin yang ketiga adalah sudah siap. Ya. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan, salem, di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Ya, puji Tuhan. Ketika datang beribadah, apakah kita datang dengan segenap hati kita ataukah dengan hati yang sekedarnya? Banyak orang beribadah tanpa kesiapan hati. Sehingga ketika memuji Tuhan, bahkan ketika menerima firman Tuhan, mereka tidak siap. Mereka tidak bisa memuji, apalagi mendengarkan firman Tuhan. Karena mereka tidak dengan segenap hati ketika datang beribadah. Ya, sehingga benih firman yang ditaburkan tidak ada gunanya, karena tidak pernah masuk dalam hati kita. Kesiapan jasmani perlu, namun yang terutama adalah kesiapan hati kita ketika kita beribadah. Puji Tuhan, hati-hati, hati bisa berubah.
jadikan kehidupan Salomo sebagai sebuah peringatan bagi kita. Ya, puji Tuhan. Salomo waktu muda adalah pribadi yang luar biasa, sehingga Allah pernah menampakkan diri kepada beliau 2 kali. Ya, mengapa ia berubah? Karena kerohaniannya tidak pernah diperbaharui. Ya. Tubuh jasmani kita memang akan mengalami penuaan, degenerasi. Ya. Tapi di dalam Yesus kita harus mengenakan manusia baru setiap hari. Ya. Senantiasa diperbaharui. Puji Tuhan. Demikian hati kita tidak akan berubah, justru kasih kita kepada Tuhan akan makin bertumbuh. Setiap hari makin bertumbuh. Ya, haleluya. Ketika kita percaya dengan segenap hati atau penuh, full ya kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan penuh, full menyatakan pertolongannya kepada saudara. Amin. Ya, puji Tuhan. Jangan berpikir bahwa beribadah tidak dengan segenap hati tidak memiliki dampak yang besar. Jangan menukar Allah kita yang maha kuasa dengan hal-hal lainnya. Ya, saudara harus ingat, tidak dengan segenap hati akan membawa kita kepada dosa, ya, dan dosa akan membawa kita kepada murka Allah. Tuhan sudah mengasihi kita dengan segenap hati, ya. Bapa di surga menyerahkan Yesus dan sengaja meremukkannya di atas kayu salib demi saudara dan saya. Karena itu tidak berlebihan kalau Tuhan juga menuntut kita untuk memberikan segenap hati kepada Yesus. Ya. Sebentar kita akan makan dan minum perjamuan Tuhan, berikan dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Kalau saudara beribadah, kalau saudara melayani, kalau saudara memberi milik Tuhan, berikan dengan segenap hati. Haleluya. Tuhan tahu segala keterbatasan saudara dan saya. Yesus hanya minta berikan segenap hatimu kepada aku. Ya, Roh Kudus akan memperbarui kehidupan saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan. Berharap saudara dapat mengerti, merubah kehidupan saudara. Jangan asal-asalan beribadah. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala. Segala puji syukur hanya kami naikkan buat Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah memberi kami kehidupan dan selalu menyertai kami setiap hari. Kiranya firman Tuhan ini boleh merubah kebiasaan jemaat yang tidak baik menjadi lebih baik. Benar ketika memuji, beribadah, bersyukur, apalagi berdoa di hadapan Tuhan. Kami ingin jemaat Maranatha boleh mengerti dan dapat lagi dengan segenap hati untuk beribadah, untuk memuji. Terima kasih. Roh Kudus senantiasa memberi hikmat kepada jemaat agar tetap setia dan melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih. Diberkati jemaat ketika memuji, mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Puji Tuhan, kita akan melakukan perjamuan Tuhan. Saya berharap saudara yang ada di rumah sudah menyiapkan roti dan anggur seperti yang ada di meja perjamuan ini. Ya, kita akan berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang minggu bulan Tuhan sudah memberkati jemaat. Tuhan sudah memberi nyawamu, tubuhmu, darahmu. Tercurah bagi kami juga jemaat. Tuhan sudah menebus
kehidupan kami, sehingga kami menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih, anugerah yang begitu indah, luar biasa, kami mendapat kemurahan dari Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa kami supaya kami dilayakkan ketika minum dan makan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, memberkati setiap jemaat Maranatha. Sucikan, kuduskan roti dan anggur ini, demikian juga layakkan kami semua yang ikut dalam persekutuan ini, agar kami semua boleh mendapat anugerah, keselamatan, berkat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, kami siap menerima perjamuan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan dengan iman di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita makan roti tubuh dari Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan roti. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan dengan iman. Saya baca di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan, terima kasih Yesus. Kita minum cawan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum cawan anggur ini. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Kita sembah Tuhan. Hadirkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, di dalam rumah kita. Terima kasih Yesus. Tuhan sudah melawat yang sakit. Puji Tuhan. Sembuhkan bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan Tuhan jemaat yang sakit. Mukjizat dapat Tuhan lakukan di mana saja. Oleh sebab itu kami tetap berseru memanggil nama Yesus. Terima kasih. Supaya iman kami tetap berpegang teguh nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan pulihkan yang kesulitan ekonominya, usahanya, pekerjaannya, sekolahnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang merubah semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga menjamah bagi anak-anak juga orang tua kami sampai saat ini yang belum dapat beribadah. Tuhan akan menolong, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberi kesehatan, sukacita sehingga mereka tetap taat dan pegang teguh janji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan jemaat. Kami percaya kehidupan kami Tuhan sempurnakan.
membalikkan dalam keadaan yang mulia di hadapan Engkau. Tuhan sudah mengubah kehidupan kami dan kami akan memberi segenap hati kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kami percaya Tuhan memberkati seluruh pelayan ibadah, memberkati juga jemaat-Mu yang sudah memberi persembahan. Demikian juga persepuluhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari dengan tangan kita terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Diberkati oleh Tuhan, haleluya, Kau yang terhebat. Perisai dalam hidupku, kuasa-Mu sanggup menghancurkan musuh. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan Kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Dosaku, Kau yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertahan selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup dan berkuasa. Salahnya di dalamku, Kau terhebat. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah dapat menikmati ibadah online ini dengan luar biasa. Kita memuji Tuhan dan kita mendengar firman Tuhan, dan kami percaya tidak ada satupun Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak menikmati berkat Allah pada saat ini. Kita akan ketemu lagi di ibadah berikutnya di minggu depan dengan semangat yang selalu baru. Selamat siang, Tuhan Yesus.